Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman arsala khaira mursali li khairi ummatin bi khairil milali. Fa afdalus salati wassalami ala Muhammadin sahbatil anami. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Para asatidz, para tamu, para santri, alhamdulillah malam ini walaupun kalau hitungan waktu udah terlambat ya, tapi tidak ada kata terlambat untuk memperbarui rasa cinta kita, ta'zim kita pada yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tiada henti Allah limpahkan pada yang mulia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau, tetesan darah dan keringat beliau, doa beliau, pengorbanan beliau, kita merasakan semua kenikmatan ini. Kalaulah kita akan bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita dikasih umur panjang 1000 tahun lagi, ya, dari sekarang dikasih umur berapa? 1000 tahun lagi, dan itu digunakan untuk menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masih tidak cukup. Karena begitu agungnya, begitu mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang entah karena kurangnya mempelajari kehidupan salafus saleh atau karena hal lain, dengan sangat mudahnya memberikan stempel-stempel negatif. Apa di antaranya? Menganggap bahwa peringatan maulid bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Ada lagi nanti komentar, ngapain pakai berdiri segala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri ditanya, kenapa beliau puasa hari Senin? Jawabannya bukan karena hari Senin, hari diciptakannya bumi misalnya, atau ditancapkannya gunung misalnya, atau diciptanya matahari, enggak. Beliau jawab karena di hari itulah beliau dilahirkan, maka beliau puasa. Nah, kalau kita memperingati, mensyukuri dengan cara yang lebih sederhana, hanya setahun sekali, salahnya di mana? Rasulullah SAW mensyukuri, memperingati kelahiran beliau setiap pekan. Tiap Senin beliau berpuasa, bukan karena Senin diciptakannya benda-benda langit atau benda-benda bumi atau yang lainnya, bukan, karena hari itu hari kelahiran beliau. Nah, kita hanya setahun sekali, itu pun disalahkan lagi. Kemudian yang kedua, kita ini hanya berdiri doang, segitu doang. Ulama-ulama zaman dulu, kalau kita baca kehidupan mereka, Imam Amir bin Abdullah bin Zubair misalnya, atau Imam Hasan Bisri misalnya, dan lain-lainnya, itu jangankan dibacakan kehidupan beliau atau kelahiran beliau, baru disebut nama beliau itu udah nangis, bergetar,
berubah wajah. Sampai ada namanya Imam Ja'far rahmatullah alaih. Beliau ini seorang alim, seorang faqih, seorang muhaddis yang sangat hobi bercanda. Tapi kalau sudah disebut nama Rasulullah Muhammad SAW langsung diem, langsung serius, berubah nangis. Loh, masa kita mau tanya pada beliau-beliau mana dalilnya disebut nama Nabi nangis, mana hadisnya? Masa mau gitu? Masa mau gitu kita? Loh, emang kita ini siapa? Dapat ilmu hadis dari siapa? Kita dapat hadis dari beliau-beliau itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Itu mengeraskan suara lebih dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala menegur. Nah, ini oleh para ulama dipahami bukan hanya untuk Rasulullah SAW saja. Setiap ada majlis, di situ disebutkan Rasulullah SAW, apalagi hadisnya Rasulullah SAW, maka ada orang angkat suara aja dimarahi zaman dulu. Kenapa? Karena ta'zim dan muhabbah pada Rasulullah SAW. Ya kita cuma berdiri doang sebentar itu juga sebagai ekspresi kegembiraan. Ulama-ulama tadi ekspresi ta'zim, menangis, berubah wajahnya, pucat begitu. Kita suruh gitu nggak bisa. Bisa begitu. Ya, kadang disebut nama Rasulullah SAW saja sholawat lupa. Ya, disebut nama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun kadang lupa nggak baca sholawat, apalagi sampai bergetar, pucat, wah kejauhan itu. Makanya itu masih sangat minimal itu. Ya udah diceritakan kelahiran beliau, tunjukkan gembira berdiri, cuma gitu doang. Dibandingkan ulama salafus soleh, pakar-pakar hadis nggak ada apa-apanya. Imam Malik rahmatullah alaih, beliau ini seorang faqih, beliau seorang muhaddis. Kalau ada tamu, maka pertama yang nyebut adalah pembantu beliau untuk memastikan ini tamu pengen apa. Kalau mau tanya masalah-masalah fikih, langsung beliau keluar, buka majlis, pertanyaan apa, beliau bisa jawab enggak, ya enggak. Kalau fikih. Tapi kalau hadis, maka beliau suruh tamu itu nunggu dulu. Beliau mandi besar, wudu mandak pasti. Beliau akan pilih bajunya mana yang sekarang kelihatan paling menarik, pakai. Kopiahnya, surbannya mana yang paling menarik sekarang, pakai. Dibuka lemari, parfum mana yang sekarang kayaknya paling itu dipakai. Walaupun nanti yang dibacakan itu mungkin hadis hanya 1 atau 2 atau 3, tetap kayak gitu takzimnya beliau. Kebayang nggak itu? Sehingga sebagian ulama menceritakan karena takzimnya itulah sehingga beliau ini setiap malam mimpi ketemu Rasulullah SAW. Udah berapa kali mimpi ketemu Nabi? Jadi saya mimpi itu juga, ya, mimpi itu juga secara psikis ada hubungannya dengan dorongan bawah sadar kita, ya, dengan dorongan bawah sadar kita. So misalnya ada yang dari pagi sampai malam gak dikasih makan, malam-malam dikasih tahu, besok kalau kamu kuat gak makan, besok mau dikasih bakakak ayam bakar. Itu kira-kira malam itu mimpi apa? Mimpi ayam bakar. Coba ingat-ingat dulu waktu masih kecil itu, dikasih tahu, besok bangunnya yang agak awal ya, soalnya mau pergi jauh ini. Apa mimpinya?
mimpinya kesiangan, mimpinya ketinggalan, mimpinya ditinggal, mimpinya udah sampai, wah macam-macam. Ya enggak? Karena itu dorongan bawah sadarnya. Nah, para ulama itu dorongan paling kuatnya cinta Nabi, sehingga malamnya mimpi ketemu Nabi. Nah, kalau kita belum bisa begitu, mimpinya pengen ini, ngejar ini, pengen dapat ini, ya itu mimpinya, karena itu yang ada dalam batinnya, kayak gitu. Nah, Imam Malik rahmatullah alaih, beliau saking takdimnya pada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk batas kota Madinah nggak berani pakai sandal, apalagi naik kuda, naik kendaraan nggak berani, jalan kaki lepas sandal, saking takdimnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajib lagi, kalau beliau mau buang air, beliau akan pergi ke batas kota Madinah. Kaki kiri di luar kota Madinah, kaki kanan di dalam kota Madinah. Kotorannya di luar kota Madinah. Ditanya, lah kenapa gak langsung keluar sekalian pakai kanan di gini? Saya khawatir lagi buang air saya meninggal. Lah kaki saya gak nempel di Madinah, betapa ruginya saya. Lah terus kenapa mesti keluar kota Madinah? Saya merasa gak sopan buang air di tanah yang itu ada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Sebab ulama semuanya sepakat bahwa tanah, debu yang menempel di jasad Rasulullah SAW sekarang ini, ya, tanah, debu atau apapun yang nempel di jasad Rasulullah SAW sekarang ini di Madinah itu lebih mulianya daripada arsy Allah. Bagaimana kemuliaan beliau? Sehingga dalam banyak riwayat para ulama itu, tatkala Rasulullah SAW pergi Mi'raj bersama siapa? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sampai di batas itu Jibril langsung katakan, ya Rasulullah, ini udah hijab selesai wilayah saya nggak bisa terus lagi, saya berani terus seujung rambut saya terbakar, engkau maju sendiri. Sayyidina Rasulullah SAW kan beliau Mi'raj pastinya pakai baju, ya, pastinya pakai baju. Sebagian ulama menjelaskan pakai sandal, ya. Nah, malaikat Jibril alaihissalam kalau menembus batas itu terbakar. Nah, kenapa sandal dan baju Nabi tidak terbakar? Masa sandalnya lebih mulia daripada malaikat Jibril? Kenapa? Karena sandal, karena baju sedang nempel di jasad Rasulullah SAW. Maka Allah berikan keistimewaan seperti istimewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kitab At-Tawabin kalau nggak salah itu dikisahkan ada satu orang ringkasnya kemana-mana pakai cadar padahal laki-laki. Pas didesak ternyata ada bekas tempelengan di pipinya ini. Ditanya kenapa kok begitu? Pekerjaan saya ini nyuri kain kafan. Zaman dulu kain kafan second dijual laku. Sekarang mau nggak dikasih? Ini bekas polisi ini mahalin, mau nggak dikasih? Suruh bawa pulang. Jangankan bekas, calon kain kafan aja lihat udah ngeri. Ini bekas zaman dulu laku, dicuci, dijual laku. Nah, dia taubat. Taubatnya kenapa? Gara-gara mau mencuri kain kafan seorang wanita solehah. Begitu dibongkar, mau dibuka,
Itu wanita nempeleng dia sampai berbekas. Allah Ta'ala jaga. Maka kabar ini viral, sampailah pada Imam Laith bin Sa'ad kalau nggak salah. Beliau bilang, itu nggak perlu amat, tanya dia. Kebanyakan jenazah itu yang dia bongkar itu masih ngadep kiblat enggak? Maka kata pencuri tadi, kebanyakan nggak ngadep kiblat. Kebanyakan jenazah umat Islam yang saya bongkar, kebanyakan tidak ngadep kiblat. Apakah kata Imam Laith? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kebanyakan umat Islam mati meninggalkan sunnah. Na'udzubillah. Makanya kalau dalam kitab-kitab yang kita kenal, dalam kitab Sulamut Taufik misalnya, atau kitab-kitab ulama zaman dulu, kitab Asy-Syifa, atau As-Sarimul Maslul, atau yang lain-lainnya, itu semuanya sepakat bahwa orang menghina ya Rasulullah SAW atau sunnah yang jelas itu terkenal dari Rasulullah SAW, itu hukumnya kufur, murtad. Ulama menjelaskan menghina siwak kayu, tapi dihina setelah dia dikasih tahu ini sunnah Nabi, dihina, itu bisa jadi murtad. Ya. Menghina surban, dikasih tahu surban ini sunnah Nabi SAW, dia hina-hina, itu bisa jadi murtad. Menghina jambut bisa, sementara ini udah sama-sama tahu itu sunnahnya Rasulullah SAW, lalu dia hina, bisa menjadi murtad. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Zaman dahulu ada satu orang penyair, bukan penyair, ada satu orang gitu aja. Dia nih mengkritik, mencela Rasulullah SAW. Akhirnya suatu ketika dia datang ke kota Makkah, lalu dilaporkan pada gubernur, Tuan, ini nih orang yang melecehkan Rasulullah SAW, tolong dihukum. Sebab orang begini ini nggak diterima taubatnya, nggak perlu disuruh taubat lagi. Maka dipanggil oleh gubernur, ya pintar bersilat lidah. Oh, waktu itu ini begini, akhirnya dimaafkan. Umat Islam nggak terima zaman itu ada orang menghina Nabi SAW, dimaafkan itu nggak terima. Apa yang terjadi? Maka umat Islam datang ke Masjidil Haram di dekat Ka'bah, mereka semua bermunajat, ya Allah, ada orang menghina Nabimu masuk tanah haram masih dimaafkan. Kurang lebih begitu, berdoa, akhirnya Allah Ta'ala kirim awan gelap gulita, lalu kelihatan seperti perisai putih di atas Ka'bah. Barulah gubernur ketakutan, benar ini musibah, ini adab ini. Akhirnya dipanggil, dipenggal depan umum, baru itu reda semuanya. Karena Allah tuh sangat cinta pada Rasulullah SAW. Ya, Allah sangat cinta pada Rasulullah SAW. Utbah, anaknya Abu Lahab, gara-gara menghina Rasulullah SAW, meludahi wajah Rasulullah SAW, Rasulullah nggak tahan. Beliau doa, Allahumma sir'alihi kalban min kalabik, ya Allah, serahkanlah dia pada salah satu hewan buasmu. Maka kata Abu Lahab, wah udah tamat kalau udah gitu, tamat kamu kalau udah begitu, saya udah nggak bisa jamin keselamatan kamu, ini udah orang kafir itu. Dan betul, akhirnya dalam perjalanan dari wanti-wanti, tolong jaga anak saya, dia ini kena doanya Muhammad, saya udah khawatir ini. Perjalanan jauh ke Syam, dipagerin pakai barang, pakai ini, lalu orangnya tidur di tengah-tengah.
Ini Utbah di paling tengah sendirian, maka harimau lompat, diambil, patahkan lehernya, dibawa pergi kepalanya, selesai. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang Nasrani masuk Islam, ada dari Bani Najjar. Dia hafal Quran, Al-Baqarah hafal, Al-Imran hafal, sampai diangkat oleh Rasulullah SAW untuk nulis wahyu. Rupanya hatinya masih kotor. Rasulullah SAW perintahkan, wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata dia, ya Rasulullah, kalau saya tulis aliman hakimah gimana? Nurutin saya. Ghafurur rahima, tulis. Waktu lain lagi Rasulullah perintahkan, innallaha kana aliman hakimah. Ya Rasulullah, kalau saya tulis sami'an basira gimana? Udah terserah kamu lah, kalau begitu terserah kamu. Marah Rasulullah SAW. Akhirnya dia pergi ketemu orang-orang Nasrani, dia menyiarkan kabar Muhammad itu wahyu, yang dibilang wahyu itu bukan wahyu, itu terserah yang nulis. Waktu itu dia bilang terserah kamu, terserah saya sebenarnya. Wah, akhirnya diagung-agungkan, baru segitu mati. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, pernah jadi sahabat Nabi, andaikan matinya muslim itu. Akhirnya mati, dikubur, besoknya muncul lagi. Kata orang bangsanya yang Kristen-Kristen itu, Muhammad itu pendendam ternyata. Orang pernah melecehkan dia, dikirim orang bongkar mayatnya. Kita gali lebih dalam lagi. Dikubur lagi, besoknya muncul lagi. Terlalu teman-teman Muhammad tuh kayak gitu ya. Ayo kita gali lagi. Akhirnya digali sangat dalam, sampai akhirnya mereka tutupin, gak mungkin bisa digali lagi ini kalau semalam, gak mungkin. Besoknya keluar lagi. Setelah ketiga kali kata mereka, ya sudah, mananya Pak, Allah Ta'ala perintahkan tanah aja gak mau menerima bangkainya, karena menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Badr ada suami istri, masih keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya meninggal, tinggallah istri dengan 4 orang putrinya. Khawatir jadi bahan candaan, mereka semua berangkatlah ke Samarkand. Sampai di sana ada orang tua yang katanya terkenal dermawan. Maka ibu-ibu ini datang, Tuhan, saya dari mana datang dari jauh-jauh. Kamu siapa? Saya masih keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang tua ini? Memang benar kamu keluarga Nabi? Coba buktikan. Apa buktinya kalau kamu keluarga Nabi? Buktinya apa? Ya, terus bukti apa? Di sini saya nggak punya kenalan. Mereka kenal saya juga enggak? Ya nggak bisa. Ya udah pergi sana. Allahu Akbar. Di situ ada satu orang Majusi, nggak jauh dari situ. Kata orang-orang, ya kalau terpaksa gimana lagi, coba datang Pak Majusi. Itu orangnya agak baik juga kadang-kadang. Maka datanglah keluarga ini ke orang Majusi tadi. Dia ceritakan, udah sini. Udah, ke rumah saya. Disiapkan ruang khusus, pakaian semuanya disiapkan. Istri Majusi sendiri datang. Kamu kan biasanya perlu ibadah, udah ini tempat ibadah kamu, ini. Malam hari sholatlah ini keluarga Rasulullah SAW mendoakan kebaikan Majusi tadi. Ringkasnya begitu kurang lebihnya. Nah, malam itu orang kaya tadi bermimpi sudah tiba hari kiamat.
Dilihat huru hara hiruk pikuk, wah mengerikan. Sampai akhirnya dia mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat di sampingnya ada istana. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, ini istana untuk siapa? Maka kata Rasulullah SAW, untuk umatku. Ya Rasulullah, kalau begitu saya boleh masuk dong. Emang kamu siapa? Aku umatmu juga ya Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya apa kalau kamu umatku? Diam. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya membuktikan? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu, keluargaku datang padamu hanya minta disantuni, kamu minta bukti. Maka keesokan harinya bingung dia. Coba cari kemana itu. Dicari. Akhirnya sampailah kabar ditampung sama Majusi, Bayani penyembah api. Maka dikirim orang, udah biar saya yang menampung. Enggak. Kirim lagi, saya menampung. Enggak. Sampai akhirnya dia bilang, kalau kamu kembalikan itu, serahkan padaku, aku akan berikan 1000 dinar. 1 dinar itu 6 juta kali 1000. Asal kamu berikan, aku kasih 1000 dinar. Loh, kemarin kan kamu dikasih, didatangi nggak mau. Ya kenapa sekarang begini? Ya pokoknya gitu. Enggak. Jujur aja kenapa? Malam itu saya mimpi begini. Kata Majusi, saya pun mimpi yang sama. Dan karena saya tahu akan dapat istana itu, maka saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya dengan keluarga saya masuk Islam semua supaya dikasih istana itu oleh Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dengan dorongan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, jaga ta'zim kita pada apapun yang hubungan dengan Rasulullah SAW. Jangan pernah mengatakan kan cuman itu, cuman sunnah, gak ada cuman itu. Kalau hubungan dengan Rasulullah gak ada cuman itu, gak ada. Kita belum mampu, ya udah ngomong aja, saya belum mampu deh kayaknya. Jangan sampai seperti kisah menteri di zaman Qadhi Abu Yusuf, kata para ulama ini ya. Ada seorang menteri disuguhin labu. Yang nyuguhin ngasih tahu ini labu kesukaan Nabi. Kata menteri itu, cuman labu gitu. Maka kabar ini sampai ke Qadhi Abu Yusuf. Beliau putuskan hukum pancung menteri itu. Penggal dia karena menghina makanan kesukaan Rasulullah SAW. Gempar. Karena ini menteri untuk yang penting banget gitu. Sampai akhirnya raja yang merayu, tolong bisa nggak dibatalkan? Nggak ada hukuman orang untuk menghina. Untuk orang menghina Nabi SAW hanya satu, dihukum mati. Apa nggak bisa taubat begitu? Ya kalau mau taubat suruh syahadat lagi, karena dia tergolong dari Islam. Akhirnya syahadat lagi. Nah itu, makanan itu gak ada hubungannya dengan syariat. Tapi itu pun dihina, itu bahaya. Makanan itu kan selera. Makanan itu hubungannya dengan selera, dengan hobi, dengan kesukaan. Itu pun dihina, bisa membahayakan akidah tatkala berhubungan dengan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan di barzakh, untuk keselamatan di mahsyar, mesti kenal, cinta, dan mengikuti Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mampu, akui belum mampu. Jangan belum mampu mencari alasan pembenaran. Ya, kan? Nanti di alam barzakh
Kita akan ditanya, kenal nggak dengan ini? Ditanya, kenal nggak dengan ini? Dinampakkan Rasulullah SAW. Orang bilang nggak kenal, ya sudah, wassalam, udah digebukin. Nanti di mahsyar semua orang ketakutan, nggak bisa apa-apa. Yang bisa menolong hanya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di mahsyar, di mizan, di sirat, siapa yang bisa mengandalkan amalnya? Gak ada. Hanya syafaat Rasulullah SAW yang kita harapkan. Jangan sampai sekarang masih hidup dikasih kesempatan kita nggak cari, nggak pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Di mahsyar pengen diaku, terus gimana? Di mizan pengen diaku, pengen dapat syafaat, gimana? Makanya manfaatkan, mumpung masih hidup, masih ada kesempatan. Dari lafaz perbanyak salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari akal, pelajari terus, baca terus, dengar terus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara amalan, pelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan doa-doa masnunah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu doa beliau lebih mahal daripada langit dan bumi. Maka pelajari, amalkan. Bagaimana beliau kasih contoh doa mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya ada doanya. Itu diringkas diantaranya oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Isinya adab doa, adab doa, adab doa. Ada beberapa orang berangkat ke Madinah. Ditanya mau apa? Mau belajar mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Subhanallah, 6 bulan kemudian semuanya jadi wali Allah. Karena mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Isinya apa? Adab dan doa Rasul. Nah, isinya itu. Nah, sayangnya zaman sekarang karena lemahnya iman, lemahnya semangat, lemahnya iman, habis ini ngalami ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu. Itu yang ngajar udah bilang begini, udahlah yang penting kita ngaji aja, yang penting kita tahu. Kalau kita ngamalkan ya kapan sempatnya untuk kerja, untuk ke istri, ya gak akan sempat terus malah hidup. Itu yang ngajarnya udah putus asa begitu, apalagi muridnya. Padahal ya nggak mungkin begitu. Rasulullah SAW datang bukan untuk menyulitkan. Maka wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Tiap hari cari tambahan, cari tambahan, cari tambahan. Doa masnunah, ada masnunah, kita amalkan. Ada nggak yang hafal doa setelah minum air putih? Apa? Alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Apa alhamdulillah yang belum ngapalin. Yang udah hafal ini sehari baca ada berapa kali? Kita minum air putih ada nggak sehari 5 kali gitu? Ada kan? Diamalkan berapa kali doa ini? Doa melihat orang kena musibah. Alhamdulillahilladzi afani mimman talaqabihi afdalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Berapa kali kita baca? Itu aja contohnya. Betapa doa yang begitu banyak dari Rasulullah SAW banyak yang masih kita abaikan. Nah, makanya Abi pingin peringatan begini ini bukan formalitas sekedar hormat-hormatan bulan Rabiul Awal, bukan. Selesai peringatan kita introspeksi. Saya ini kira-kira diaku nggak oleh Nabi SAW? Ya, di barzakh nanti kira-kira kenal nggak dengan Rasulullah SAW? Di mahsyar nanti kira-kira diterima nggak oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang lalu-lalu Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala ampuni yang salah-salah, Allah Ta'ala ampuni yang salah-salah. Kedepannya Allah Ta'ala tambahkan taufik untuk lebih kenal, lebih cinta, lebih kuat semangat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.